Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ardan dari SMK Negeri Campalagian. Saya ingin mempraktekkan bagaimana cara membuat konten di Canva. Bagi yang belum tahu apa itu Canva, Canva adalah software designer yang berbasis web, bisa digunakan untuk membuat konten-konten seperti media presentasi, kemudian banner untuk media sosial, video, kemudian cetakan dengan ilustrasi yang sangat tinggi, atau membuat konten-konten web, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang disediakan di dalam Canva. Saya sendiri biasa menggunakan Canva ini untuk membuat materi pembelajaran. Jadi saya desain pembelajaran saya di sini, nanti saya salurkan dia ke dalam bentuk video atau bentuk file PDF, bahkan bisa dalam bentuk flipbook yang dikombinasikan dengan Hizin. Itu sangat membantu kita dalam mengajar. Apalagi anak-anak sekarang kan lebih banyak ke audio dan media pembelajaran visual. Jadi ini sangat membantu. Oke, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan ketika baru pertama kali mengakses Canva adalah registrasi akun. Jadi saya menggunakan akun belajar saya sebagai guru di SMK Negeri Campalagian. Dengan akun belajar ini yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Dapodik, tentang data pendidikan, itu kita bisa menggunakan fitur-fitur premium yang khusus disediakan untuk background pendidikan di dalam Canva. Jadi semua fitur yang berkaitan dengan pendidikan itu bisa dibuka secara gratis ketika kita menggunakan akun Belajar ID. Saya sudah registrasi, makanya sudah tampil foto saya di sini. Tinggal kita praktekkan bagaimana cara penggunaan Canva. Oke, jadi saya klik buat desain. Di sini akan banyak template yang disediakan, jenis template beserta ukurannya. Bagi yang mau membuat buku, kami sarankan untuk menggunakan dokumen A4. Bisa juga cerita untuk Instagram. Ini untuk biasanya kan di Instagram banyak foto-foto yang wah begitu. Kita bisa menggunakan Canva juga, atau desain logo, atau membuat banner, atau membuat story di Facebook, atau mungkin membuat analisis SWOT yang biasa digunakan dalam suatu instansi perusahaan, pembuatan resume, paper, dan masih banyak lainnya. Saya ingin membuat presentasi untuk bahan ajar saya. Jadi saya klik presentasi. Kemudian kalian berikan judul terhadap materi kalian. Yang saya ingat itu materi saya terakhir itu tentang analisis data pada pelajaran informatika. Nah, di samping kiri, di panel sebelah kiri, ada menu template. Template sendiri itu adalah menu yang disediakan oleh Canva untuk membantu kita dalam hal desain. Jadi kita bisa memilih template yang sudah ada. Contoh saya pilih yang ini. Ada 27 halaman. Kita bisa pilih salah satunya untuk setiap slide yang akan kita buat. Saya pilih yang ini. Ini langsung bisa diedit ya. Ini sangat langsung bisa diedit, misalnya ini konten untuk analisis data begitu. Dan kemudian kita masukkan informasi yang lain seperti informatika, bahkan video atau gambar itu bisa disisipkan ke dalam sini. Untuk elemen tambahan, jadi ini disebut elemen, kita bisa ambil di menu elemen. Sangat banyak juga yang disediakan karena ini berkaitan dengan data.
Jadi saya mau mencari misalnya tentang data. Kita akan cari gambar yang bisa mewakili tentang analisis data ini. Misalnya saya mau ambil ini, bisa ini juga sebagai ilustrasi ya, atau ini. Nah, ini juga bisa kita gunakan dia sebagai background. Atau ini. Jadi kita masukkan saja konten-konten yang akan kita perlukan yang bisa mewakili tentang analisis data ini. Saya cari dulu yang cocok dengan ini. Ya. Sepertinya ini lebih tepat digunakan. Tinggal posisi teks yang kita rubah sedemikian rupa sehingga konten di belakangnya tidak terlalu mengganggu. Oke, seperti ini kelihatannya. Nah, jadi di sini kita bisa sisipkan juga gambar dari unggahan kita. Ini adalah contoh unggahan yang saya sudah buat. Bisa memasukkan seperti SMK bisa atau yang lain. Ketika teks terlalu terganggu dengan background, bisa mengganti backgroundnya atau bisa membuat yang namanya saya biasa gunakan kotak seperti ini. Jadi supaya konten yang teks yang ingin disampaikan tuh sudah jelas kelihatannya di dalam sini. Kita bisa jadikan dia sebagai background. Nanti teksnya bisa diputihkan saja warnanya seperti ini. Kita ganti warnanya ini karena ini backgroundnya hijau. Kita ganti misalnya ke hijau-hijauan. Transparansi juga bisa dikurangi, atau mungkin ini bisa dihilangkan kalau teksnya putih. Jadi desain saja sedemikian rupa sehingga itu menarik dilihat. Bisa dihilangkan mungkin. Atau kita bisa tambahkan apa ya, siswa atau guru. Jadi saya gunakan ini sebagai contoh. Saya gunakan ini sebagai contoh misalnya. Silakan desain tergantung dari minat kita. Ini hanya sebagai contoh saja seperti ini. Jadi ini untuk slide 1. Ketika kita mau membuat slide selanjutnya, silakan klik menu tambah slide, baru kembali ke template. Silakan pilih template selanjutnya yang akan kita buat. Jadi ini contoh selanjutnya. Kita pilih ini dan masukkan dia ke dalam sini. Misalnya di sini biasanya berisi tujuan pembelajaran.
Jadi target-target dari pelajaran kalian bisa diisikan di sini. Yang selanjutnya, misalnya sudah masuk di bagian materi atau pertanyaan tematik seperti ini. Jadi diberikan pertanyaan tematik, biasanya ditambahkan juga ilustrasi dengan tanda tanya, question, seperti ini. Apa ya? Jadi ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Silakan pilih. Salah satunya misalnya seperti ini. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam sini. Oke, jadi silakan desain seperti apa yang kalian suka. Nanti di dalamnya akan terbuat banyak. Saya contohkan file yang saya buat untuk presentasi saya itu seperti ini. Di sini ada desain struktur organisasi, di sini ada tentang jaringan komputer dan internet. Kemudian ada juga tentang informatika analisis data. Kemudian di dalamnya ada materi-materi yang lain. Saya contohkan di sini integrasi aplikasi dengan perkantoran. Ini adalah desain yang sudah jadi. Ketika kita mau mempresentasikan di dalam kelas, kita tinggal klik tampilkan untuk ditampilkan, maka akan tampil seperti ini. Kita bisa next. Kita semua akan tampil sesuai dengan slide yang kita buat. Untuk mendownloadnya dalam bentuk PDF, kalian bisa bagikan untuk download. Pilih file yang kalian suka. Ekstensi ada video, ada tentang PDF, kan bisa dalam bentuk gambar. Oke, jadi saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.